Secara umum, masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara menentukan harga yang pas dalam menentukan harga tanah yang ingin dijualnya. Sehingga masyarakat biasanya sembarangan dalam menentukan harga tanah. Oleh karena itu, perlu diadakan edukasi bagi masyarakat mengenai tutorial penilaian tanah untuk menentukan nilai pasar dari tanah tersebut. Mau jual tanah yang dekat saudara. Bagaimana cara menerapkan harga, ngepaskan harga itu? Harga yang ada di pasar pasnya berapa gitu ya, Bu? Iya. Oh gitu, kebetulan banget nih Bu, aku ada video tutorial penilaian tanah. Yuk kita tonton. Hai teman-teman, kenalin namaku Tara. Di sini aku mau jelasin tutorial penilaian tanah kosong. Yuk simak video berikut ini sampai selesai ya, agar teman-teman tahu bagaimana sih cara mencari nilai tanah kosong yang benar. Dalam penilaian terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Untuk penilaian berupa tanah, pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar dalam penilaian tanah dilakukan untuk menghasilkan nilai tanah dengan cara membandingkan tanah yang dinilai dengan tanah yang identik atau sebanding, di mana informasi harga transaksi atau penawarannya tersedia. Sederhananya, dalam melakukan penilaian tanah menggunakan pendekatan data pasar, terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah mengumpulkan data dan mengidentifikasi objek yang dinilai. Identifikasi ini dilakukan dengan survei langsung untuk memperoleh data selengkap-lengkapnya terkait objek yang dinilai, dengan melihat 3 aspek, yakni aspek fisik, aspek lokasi, dan aspek legalitas. Aspek pertama adalah fisik. Aspek fisik yang biasa dilihat meliputi: pertama, bentuk tanah. Bagaimana sih bentuk tanah yang dinilai? Apakah persegi, persegi panjang, atau tidak beraturan? Kedua, posisi tanah. Bagaimana sih posisi tanah yang dinilai? Apakah tanah sudut, tengah, atau tusuk sate? Ketiga, kontur tanah. Apakah kontur tanah yang dinilai rata, bergelombang, atau miring? Keempat, lebar depan. Kelima, luas tanah. Aspek kedua adalah lokasi. Aspek lokasi yang biasa dilihat meliputi: pertama, aksesibilitas jalan menuju lokasi tanah yang dinilai. Apakah jalan utama, jalan menengah, jalan desa, atau jalan lainnya? Kedua, fasilitas umum di sekitar lokasi tanah yang dinilai, seperti sekolah, fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit yang berdampak positif pada nilai, atau tempat pembuangan sampah atau kuburan yang berdampak negatif pada nilai. Aspek ketiga adalah legalitas. Aspek legalitas meliputi hak atas tanah yang melekat pada objek yang dinilai. Untuk memperjelas pemahaman, aku berikan contoh ya. Misalkan Pak Joko memiliki tanah di tapak A Perumahan Merdeka. Dia ingin menjual tanahnya. Dia melakukan penilaian untuk menentukan nilai tanah yang dia miliki. Maka Pak Joko harus melakukan langkah yang pertama, yakni survei langsung untuk mengidentifikasi tanah yang dia miliki. Pak Joko memperoleh data sebagai berikut. Langkah kedua adalah mencari, memilih, dan meneliti tanah lain. Di langkah kedua ini, kita mencoba mencari dan memilih tanah pembanding. Maksud tanah pembanding di sini yaitu tanah lain yang hampir mirip, serta memiliki lokasi yang berdekatan dengan tanah yang akan kita jual. Lalu, kita bisa meneliti tanah pembanding dengan mencari dan mengumpulkan informasi tentang tanah tersebut selengkap-lengkapnya. Minimal, informasi yang diperoleh adalah kepemilikan tanah, fisik tanah, maupun lokasi tanah. Jumlah tanah pembanding minimal ada 3 jenis tanah pembanding yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh kasus Pak Joko tadi ya. Setelah Pak Joko melakukan langkah pertama, dilanjutkan dengan langkah kedua, yakni Pak Joko mencoba mencari informasi dan meneliti tanah lain yang hampir mirip, serta berada di sekitar lokasi tanah miliknya. Berikut informasi yang didapatkan Pak Joko dari 3 jenis tanah pembanding yang berbeda. Langkah ketiga adalah penyesuaian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai tanah? Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, penggunaan tanah. Jadi, tanah kosong yang akan dinilai digunakan untuk apa sih? Misal, bangunan rumah, pertanian, atau penggunaan lainnya. Kedua, lokasi tanah. Apakah tanah
terletak di tengah kota, pinggir kota, atau lokasi lainnya. Ketiga, fisik tanah. Apakah bentuk tanahnya persegi atau persegi panjang? Terus, apakah kontur tanahnya itu datar, bergelombang, atau memiliki kondisi yang lainnya? Keempat, kepemilikan hak atas tanah. Apakah milik sendiri, tanah warisan, atau kepemilikan tanah lainnya? Kelima, harga tanah dan waktu saat tanah ditawarkan ke masyarakat atau waktu saat tanah telah terjual. Kelima faktor tersebut bisa menambah atau mengurangi nilai tanah loh. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut perlu disesuaikan dengan tanah yang akan kita jual. Setelah dilakukan penyesuaian atas kelima faktor tersebut pada masing-masing tanah pembanding, langkah yang terakhir yaitu kita bisa memperkirakan nilai tanah yang akan kita jual. Untuk memperjelas pemahaman, yuk simak bagaimana cara menghitung penyesuaian tanah pembanding yang telah didapatkan Pak Joko. Sebelumnya, kita balik lagi ke informasi masing-masing tanah pembanding. Kemudian dari informasi itu, kita lakukan penyesuaian untuk masing-masing tanah pembanding terhadap tanah yang akan kita jual. Dan didapatkan penyesuaian seperti tabel tersebut. Pasti bingung kan? Angka-angka di tabel itu dapat dari mana? Jangan khawatir, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan penyesuaian. Pada baris pertama, terdapat harga tanah per meter persegi masing-masing tanah pembanding. Untuk menghitung harga tersebut cukup mudah, yakni dengan cara harga jual beli tanah dibagi luas keseluruhan tanah. Kita ambil contoh tanah pembanding B, harga jual belinya adalah 400 juta rupiah dengan luas tanah sebesar 130 meter persegi. Maka caranya 400 juta dibagi 130 meter persegi, sehingga diperoleh hasil sebesar Rp3.076.923. Selanjutnya, kita akan menghitung 5 faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Yang pertama, ada faktor luas tanah. Jika dilihat informasi sebelumnya, tanah pembanding B memiliki luas tanah sebesar 130 meter persegi, tanah pembanding C sebesar 170 meter persegi, dan tanah pembanding D sebesar 150 meter persegi. Persentase penyesuaian itu bisa bernilai positif maupun negatif. Positif atau negatifnya mengacu pada luas tanah yang akan kita jual. Jika luas tanah pembanding itu lebih kecil daripada tanah yang akan kita jual, maka persentase penyesuaiannya memiliki tanda positif. Tapi, jika luas tanah pembandingnya lebih besar daripada tanah yang akan kita jual, maka persentase penyesuaiannya memiliki tanda negatif. Penyesuaian negatif dan positif itu dilakukan agar tanah pembanding sama dengan tanah yang akan dijual. Daripada bingung, kita ambil contoh bentuk tanah pembanding B luas tanah sebesar 130 meter persegi. Karena luas tanah pembanding B itu lebih kecil daripada luas tanah yang akan dijual sebesar 150 meter persegi, maka persentase penyesuaiannya adalah positif. Angka 13% didapat dari luas tanah pembanding dikurangi luas tanah yang akan dijual, kemudian dibagi dengan luas tanah yang akan dijual. Jika luas tanah pembanding dengan luas tanah yang akan dijual sama, maka tidak ada penyesuaian atau penyesuaiannya adalah sebesar 0%. Faktor kedua yaitu posisi tanah dengan asumsi persentase sebagai berikut. Menurut informasi sebelumnya, posisi tanah pembanding adalah sebagai berikut. Misal, tanah pembanding B berada di posisi tanah tusuk sate. Sesuai asumsi persentase tadi, posisi tanah untuk tusuk sate memiliki persentase plus 6%, maka penyesuaian tanah pembanding B adalah sebesar plus 6% terhadap tanah yang akan dijual. Faktor ketiga adalah kontur tanah, dengan asumsi persentase sebagai berikut. Menurut informasi yang didapat, kontur tanah masing-masing tanah pembanding adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh, misal tanah pembanding C memiliki kontur tanah bergelombang. Sesuai dengan asumsi persentase tadi, kontur tanah bergelombang memiliki persentase penyesuaian sebesar plus 3%. Jadi, persentase penyesuaian tanah pembanding C terhadap tanah yang akan dijual sebesar plus 3%. Faktor keempat yaitu lebar depan dari tanah pembanding, dan informasi yang didapat adalah sebagai berikut. Sama seperti faktor sebelumnya, kita membuat asumsi persentase selisih lebar depan antara tanah pembanding dan tanah yang akan dijual adalah sebagai berikut.
Kita ambil contoh tanah pembanding D memiliki selisih lebar depan 0 meter terhadap tanah yang akan dijual, sehingga penyesuaian lebar depan tanah pembanding D adalah sebesar 0%. Faktor terakhir yang mempengaruhi nilai tanah adalah aksesibilitas, dan informasi yang didapat yaitu karena aksesibilitas tanah pembanding dengan tanah yang akan dijual itu sama, maka tidak ada penyesuaian atau penyesuaiannya sebesar 0%. Jika aksesibilitas tanah pembanding dan tanah yang akan dijual memiliki perbedaan, maka itu perlu dilakukan penyesuaian. Setelah didapatkan jumlah penyesuaiannya, selanjutnya kita melakukan penghitungan penyesuaian terhadap harga jual beli per meter persegi. Contoh penghitungannya adalah tanah pembanding B memiliki total penyesuaian sebesar plus 19%. Maka plus 19% dikali Rp3.076.923. Hasil perkalian tersebut ditambah dengan harga jual beli semula, sehingga didapatkan nilai indikasi tanah per meter persegi, atau bisa disebut perkiraan nilai tanah masing-masing tanah pembanding. Setelah itu, nilai pasar tanah yang akan dijual per meter persegi dihitung dengan cara menghitung rata-rata indikasi tanah pembanding per meter persegi. Dan akhirnya, kita dapatkan nilai tanah yang akan dijual deh. Gimana teman-teman? Cukup mudah bukan mencari nilai tanah kosong sendiri? Nah, videonya udah selesai, Bu. Gimana? Udah membantu apa belum? Udah, ternyata mudah caranya. Terima kasih Kiki. Sama-sama, Bu.